Eh, ayat 16 sampai dengan 18. Yes. Ayat 16 sampai 18 ya. Itu yang apa? Warna merah ya. Nah, oke, saya bacakan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi saya mau tekankan, ini Yesus berfirman kepada banyak orang, bahkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang pelita. Nah, saya mau bahas di ayat 16-nya. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Nah, ini ada ilustrasi, ini bagus sekali. Betapa pentingnya pelita itu, ya. Nah, ini saya bacakan ini, ada cerita ya, bagus sekali ini. Pada suatu malam, seorang buta berpamitan pulang dari rumah sahabatnya. Sang sahabat membekalinya dengan sebuah pelita yang menyala. Orang buta itu berkata, buat apa pelita ini? Kan sama saja buat saya. Saya bisa pulang kok. Gitu. Tapi dengan lembut sahabatnya menjawab, ini pelita agar orang lain bisa melihatmu dan tidak menabrak kamu. Akhirnya orang buta itu setuju dan membawa pelita tersebut. Tak beberapa lama dalam perjalanan, seorang pejalan menabrak si buta. Dalam kekagetannya, ia ngomel, hei, kamu kan punya mata, beri jalan buat orang buta dong. Tanpa berbalas sapa, mereka pun pergi. Tidak lama kemudian, ada seorang pejalan lainnya menabrak si buta lagi. Kali ini si buta bertambah marah. Apa kamu buta? Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini supaya kamu bisa lihat. Pejalan itu membalas, kamu yang buta. Apa kamu nggak lihat kalau pelitamu sudah padam? Si buta tertegun. Namun menyadari situasi ini, si penabrak meminta maaf. Oh, maaf, maaf, maaf. Saya yang buta. Saya tidak melihat kalau Anda seorang yang buta. Si buta menjawab, oh, tidak apa-apa. Maafkan saya juga atas kata-kata kasar saya. Si penabrak membantu menyalakan kembali pelita yang dibawa si buta. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, ada lagi pejalan yang menabrak orang buta itu. Dan kali ini si buta lebih berhati-hati. Dia bertanya dengan santun, maaf, apakah pelita saya padam? Penabraknya menjawab, loh, saya justru mau menanyakan hal yang sama. Akhirnya secara berbarengan mereka bertanya, apakah Anda orang buta? Secara serempak mereka pun menjawab, iya, sembari tertawa. Mereka pun berupaya saling membantu menemukan kembali pelita mereka yang berjatuhan. Sementara mereka membereskan pelitanya, ada seseorang yang lewat dan nyaris aja yang menabrak kedua orang buta itu.
yang sedang membenahi dan mencari pelitanya. Ia pun berlalu tanpa mengetahui bahwa mereka adalah orang buta. Dalam perjalanannya, timbul dalam benak pikiran orang itu. Rasanya, saya perlu membawa pelita juga. Supaya saya bisa melihat jalan dengan baik. Jadi, timbul dalam benak pikiran orang itu, rasanya saya perlu membawa pelita deh. Supaya saya bisa melihat jalan lebih dengan baik. Dan orang lain pun juga bisa melihat jalannya sendiri. Ini ceritanya. Jadi, pelita harus tetap menyala dan selalu ada bersama dengan kita. Jadi hidup kita ini melalui cerita ini, setiap kita ini harus membawa pelita loh. Dan pelita kita harus pastikan bahwa pelita itu menyala. Mengapa? Supaya kita pun melihat jalan yang ada di depan kita. Bahkan orang lain pun juga bisa melihat jalan yang ia tempuh. Apakah terang atau gelap. Melalui pelita yang kita bawa, melalui terang yang kita pancarkan, orang itu pun bisa melihat jalannya sendiri. Dan kita pun juga demikian. Sehingga tidak bertabrakan. Pelita memang dibutuhkan. Di dalam Lukas 11 ayat 35 dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kita bukan terang. Bahkan di dalam kitab Yohanes mengatakan, aku bukan terang. Tapi terang yang sesungguhnya itu sudah ada. Sudah datang, telah datang, dan ia ada bersama-sama dengan kita. Terangnya menerangi kita. Namun kita nggak lihat terangnya itu. Wow. Bahkan Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, kata Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus mengatakan bahkan selama dia ada di dalam dunia, dialah terang itu. Kita bukan terang. Tetapi Yohanes mengatakan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Yesus adalah terang itu. Dan terang itu sesungguhnya harus kita miliki. Kenapa? Karena Yesus, jika kita mengatakan bahwa Yesus ada di dalam kita, kita di dalam Yesus, maka terangnya harusnya bercahaya di dalam kita. Dan bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga orang lain itu tidak menabrak seperti dalam cerita tadi. Demikian juga kalau kita membawa pelita itu, terang itu, kita tahu jalan kemana yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui. Tetapi jika kita tidak ada di dalam terang, jika kita tidak memiliki terang, jika terang yang ada di dalam kita gelap, tidak terpancar, bagaimana mungkin kita bisa melewati hidup kita ini? Bahkan menuntun orang lain di dalam terang. Nggak mungkin yang gelap menuntun orang gelap, buta menuntun buta. Maka semuanya akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, Bapak Ibu, adakah terang itu di dalam kita? Nah, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dan terang itu ada di dalam diri kita. Maka
yang harus kita perhatikan perkataan kita ini loh. Tadi dikatakan orang buta ini. Woi, buta gak matamu ya? Kamu gak lihat kah? Gitu loh. Bukankah aku ini bawa terang? Gitu loh. Matamu buta kah? Matamu tidak melihat kah? Kalau kita tidak membawa terang, memancarkan terang melalui perkataan kita, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa Yesus ada pada kita? Terang yang ada di dalam kita yaitu gambar dan rupa Allah di dalam Yesus Kristus itu harus terpancar melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui apa yang timbul dalam hati kita dan perbuatan kita. Paulus mengatakan kita ini harus telanjang. Semua Alkitab itu, tulisan itu harus bisa dibaca oleh orang. Kita ini tulisan yang terbuka, yang bisa dibaca, dilihat, dirasa oleh setiap orang. Baik itu di dalam rumah tangga kita. Nggak ada yang ditutupin dalam keluarga kita. Orang lain bisa melihat istri kita, bisa melihat kita, pembantu kita, dicek, karyawan kita dicek, semuanya boleh dicek, dilihat. Apakah betul saya memancarkan terang melalui perkataan saya, melalui perbuatan saya, melalui pikiran saya, melalui hati saya. Di dalam keluarga, terang itu harus bersahaya. Di dalam pekerjaan juga demikian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan, urusan pekerjaan adalah urusan pekerjaan, urusan kantor adalah urusan kantor, tidak bisa dibawa gereja. Gereja adalah gereja. Jadi melalui pandangan ini, orang itu bisa membawa firman dengan luar biasa. Tapi di dalam keluarganya, dengan pegawainya, wiru, kasar sekali, jahat sekali perkataannya. Hitung-hitungan sekali. Tega banget gitu. Tapi di dalam firman Tuhan dia menyampaikan begitu indahnya. Namun orang yang mendengar dia tahu cara hidupnya orang ini. Bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana rumah tangganya. Gitu. Sehingga orang ini ngomong, yang mendengar ya cuman teori. Ya nggak seperti apa yang kamu ngomongkan. Kita membawa terang. Tapi sesungguhnya di dalam hidup kita orang melihat. Bukan melihat terang itu. Tapi melihat kegelapan. Yang amat gelap. Dan tidak bisa menerangi orang lain yang melihatnya. Saya percaya bahwa semua orang akan diubahkan. Dalam konseling pernikahan memang berat ya untuk dua karakter yang berbeda bisa disatukan. Dua karakter yang berbeda bisa menerima satu sama lain. Harus menerima ada apa adanya. Wah, dalam pernikahan kalau konseling nggak bisa ngomong, kalian harus terima ya apa adanya ya. Oh, tidak bisa. Karena masing-masing dibentuk dalam rumah, dalam keluarga yang berbeda. Didikan berbeda, budaya yang berbeda. Tingkatnya berbeda, pendidikannya berbeda. Kebiasaannya berbeda. Maka terbentuklah mereka dengan lingkungan mereka bertumbuh, mereka berbeda. Maka disatukan dalam pernikahan yang nggak bisa, makanya berantem terus. Maka harus kembali ketika mereka mengenal Tuhan, harus kembali lagi di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27. Harus mengingat bahwa Kristus Yesus, Tuhan Allah menjadikan kita laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Alkitab mengatakan menurut gambar dan rupa Allah di dalam Yesus Kristus dijadikannya laki-laki dan perempuan. Nah, apa itu gambar Allah? Siapakah yang dimasukkan gambar Allah? Yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia. Dan dia mengajarkan kepada kita semuanya apa yang dia katakan, itu dia perbuat. Di dalam perbuatannya itu orang lain bisa melihat
terangnya. Apa yang ada di dalamnya, di dalam dirinya, gambar dirinya, itu terpancar di luar. Terlihat rupanya. Demikian juga harusnya kita, apa yang ada di dalam diri kita harus bisa dilihat melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Demikian juga melalui perbuatan perkataan kita, orang lain bisa melihat apa dan siapa kita yang sebenarnya. Nah, ketika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, menerima menyadari anugerahnya yang begitu besar, ia tidak memperhitungkan setiap pelanggaran, kesalahan, tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita. Ini merupakan kesempatan kita berubah menjadi yang lebih baik. Memang nggak gampang, tetapi bisa, dan itu tidak menjadi alasan untuk kita bersembunyi di dalam karakter kita yang lama. Selalu mengatakan proses, ya ini proses, gampang sih ngomongnya, tapi proses sampai kapan? Dan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan selalu sembunyi di balik kata-kata proses. Padahal setelah kita mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyadari dan selalu hidup di dalam firman Tuhan, maka dalam pembacaan firman Tuhan sehari-hari itu merupakan cermin, merupakan pelita terang yang menerangi setiap hati kita. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi-sembunyi. Ini kita telanjang semuanya di hadapan Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, berhubungan langsung dengan Tuhan, kita berdoa, kita diingatkan semua atas dosa kita, kesalahan kita, tidak ada yang ditutupin. Tidak ada gelap yang kita tutupin itu bagi Tuhan. Tidak ada tersembunyi, terangnya begitu tajam. Terangnya itu menerangi setiap lubuk hati kita. Kita tidak bisa sembunyi. Daud mengatakan, kemanakah aku tidak lari menjauhi rohmu. Di dunia orang mati pun ada. Di langit pun ada. Di samudra pun ada. Di mana-mana ada. Kita tidak bisa sembunyi. Karena terangnya begitu ajaib menerangi kita. Dan kita bisa lakukan adalah tersungkur di hadapannya dan berdoa, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku, Tuhan perbaharui jiwaku, perbaharui hidupku, berikan rohmu yang baru. Setiap hari kita menyadari akan kesalahan kita. Dalam perjalanan hidup kita, ketika kita nengok ke belakang dan orang lain melihat kita, perubahan demi perubahan tanpa kita sadari. Orang lain mengatakan, kamu berubah ya, kamu berubah ya, kamu berubah ya. Kita tidak menyadari. Tapi percayalah, selama kita ada di dalam terang, yaitu firman Tuhan, izinkan terang firman menelanjangi hidup kita, mengkoreksi kita, sisi-sisi gelap kita. Tidak ada sembunyi, akuin semuanya di hadapan Tuhan. Sehingga terang itu bercahaya dalam hidup kita. Tidak ada tempat gelap. Alkitab mengatakan di dalam Dia ada hidup. Hidup itu yaitu Dia, Yesus Kristus, firman-Nya itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Jika terang itu ada di dalam kita, terang itu memperbarui pikiran kita. Terang itu menjagai perkataan kita. Terang itu membersihkan hati kita. Menuntun langkah kita. Dan orang lain melihat Dia, terang itu di dalam kita. Bukan kita terang. Tapi terang itu yaitu Yesus Kristus itu. Roh Allah itu ada pada kita. Dan terang itu menyelimuti kita. Terang itu memperbarui hidup kita.
Dan orang lain pun bisa dituntun oleh terang itu yang ada di dalam kita. Sehingga kita bisa menuntun orang gelap itu di dalam terangnya. Saya percaya malam ini sharing saya singkat sekali melalui cerita, melalui Alkitab ini, melalui firman-Nya. Saya percaya hidup kita pun harus berubah. Terang harus kita bawa. Setiap pelita. Jadi pelita saya harus tetap menyala. Dan harus selalu bersama dengan saya. Sama seperti orang laki tadi. Ketika kedua orang buta itu sedang membereskan pelitanya. Mencari dan membereskan pelitanya. Ada orang yang tiba-tiba berjalan mau menabrak orang itu. Orang itu tidak tahu bahwa kedua orang yang lagi mencari itu adalah orang buta. Maka dalam benak orang itu, wah, rasanya aku perlu membawa pelita supaya aku bisa melihat dengan baik jalan yang aku lalui dan orang lain pun juga bisa melihat jalannya sendiri melalui pelita yang aku bawa. Bapak Ibu, sudahkah kita membawa pelita dalam hidup kita? Sudahkah pelita kita tetap menyala? Atau sudahkah kita menyalakan pelita kita? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Engkau sedang memberikan perumpamaan kepada kami. Jika memang terang itu ada pada kami, biarlah orang lain bisa melihat terang-Mu itu yang bercahaya dalam hidup kami. Melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui perbuatan kami, melalui apa yang timbul dalam hati kami. Terang itu tidak hanya menuntun orang itu untuk melihat terang itu. Namun sesungguhnya terang itu untuk menerangi jalanku, menerangi pikiranku, hatiku, perkataanku, perbuatanku. Engkau tahu apa yang aku lakukan. Sesungguhnya tidak ada yang bisa aku sembunyikan. Di dalam pikiranku, dalam hati yang terdalam, tidak ada yang sembunyi. Kegelapan tidak dapat menguasai terang. Dan biarlah terang-Mu selalu menyala dalam hidupku. Perbaharui hidupku, Roh Kudus, jiwaku, hidupku, pimpin dengan terang-Mu yang kudus. Melalui pembacaan firman, berikan Roh-Mu semangat yang baru. Untuk setiap kami boleh mendekat kepadamu. Nyatakan segala rahasia firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu pertama-tama menyelidiki setiap hati kami. Dan tidak ada kegelapan. Dan bila terang-Mu sempurna menerangi kami. Dan kami boleh menerangi, menuntut jalan kami sendiri. Menuntut jalan orang lain. Bahkan orang lain bisa melihat terang-Mu yang sesungguhnya itu. Percaya dalam hidup kami. Dan percaya juga dalam hidup orang lain. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kau memberkati kami. Kau memberkati pikiran kami, hati kami, perkataan kami, perbuatan kami. Terima kasih untuk panjang sabar-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami masih boleh belajar. Masih ada sampai malam ini. Genapi rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk dipimpin. Siap untuk diubahkan. Siap untuk berjalan. Memasuki panggilan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang ada di Zoom ini. Kau memberkati kami Tuhan.
Terima kasih, terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin, amin.